Baiklah, sebelum saya awali pertemuan keempat ya, untuk kuliah regresi terapan, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu saya sudah membahas soal 1, ya, itu yang terkait rincian penggunaan rumus yang sudah saya berikan dengan menghitungnya pakai bantuan Minitab. Ya. Nah, kemarin sudah sampai pada tahap yang pertanyaan ke-10, menguji secara individu masing-masing variabel prediktor. Ya. Kalau secara urutan, harusnya kita menggunakan uji secara serentak dulu. Oke, nanti kita lanjut aja pengujian secara serentak itu di soal berikutnya. Ya. Nah, kalau minggu lalu saya sudah menerangkan secara rinci bagaimana cara menduga, kemudian menginterpretasikan beta 1 topi, menduga galat dari model regresi yang bisa kita tampilkan langsung di worksheet kemarin ya. Kemudian menghitung sigma topi kuadrat, ini yang dikenal dengan nama KTG, kuadrat tengah galat gitu ya. Di mana dia merupakan penduga variansi galat, yaitu sigma kuadrat. Ya. Kemudian kita menghitung elemen diagonal utama dari matriks head. Nah, matriks head ini yang dinamakan dengan leverage. Kemarin sudah kita peragakan, namanya adalah HII. Ya, HII. Kemudian menghitung elemen-elemen diagonal utama dari matriks S kuadrat E, yang merupakan penduga tak bias dari varian E. Ya, ini berbentuk matriks, ukurannya adalah N kali N, di mana N-nya itu 42. Jadi matriks yang ukurannya 42 kali 42. Minitab tidak menayangkan keseluruhan matriks itu, tapi yang diperlihatkan hanya leverage-nya, yaitu elemen diagonal utamanya saja, yang sudah kita peragakan minggu lalu. Kemudian yang keenam, berdasarkan pertanyaan kelima, kita bisa menghitung variannya E1. Ya, penduganya berapa ini? Penduga varian E1, penduga varian E2, penduga varian E3. Rumusnya 1 min H11 dikalikan sigma topi kuadrat. Ya, sudah kita peragakan dan hasilnya sudah saya jelaskan di bawah nanti ya. Kemudian varian E2 hasil penduganya adalah 1 min H22 dikalikan sigma topi kuadrat. Kalau penduga varian E3 1 min H33 dikalikan sigma topi kuadrat. Hasilnya sudah saya perlihatkan kemarin di sini. Ya. Jadi elemen-elemen diagonal utama dari matriks ini disimpan di worksheet, yaitu kolom Minitab saya taruh di C10. Ya. Karena yang ini itu isinya residual, yang saya beri lambang E gitu ya, E gitu. Ya. Kalau keluarnya nanti resid 1 kalau nggak salah, nanti itu diganti E. Kemudian H1I itu adalah leverage-nya, saya ganti HII. Ya. Kemudian yang C10 itu perkalian antara 1 min HII dikalikan sigma topi kuadrat. Itu saya taruh di C10 ya, sudah kita peragakan. Nanti Anda bisa coba di rumah lagi ya untuk melancarkan gitu. Nah, ini sudah kita hitung. Nanti penduga varian E1 itu ketemu 252,179. Hasil ini saya peroleh dari worksheet ya di kolom C10 ya. Sedangkan yang varian E2 ini hasil penduganya adalah 282,978. Angka ini diperoleh dari 1 min H22 dikalikan sigma topi kuadrat. Ya, sigma topi kuadrat itu tidak lain adalah KTG atau MSE, ya, kuadrat tengah galat. Nah, kalau yang penduga varian E3 itu adalah 1 min H33. Ya, 1 dikurangi H33 dikalikan sigma topi kuadrat. Matriks
inverse X transpose X, kalau di Minitab versi 16 bisa dikeluarkan langsung. Seperti ini. Tapi kalau versi 17 nggak bisa, yang dikeluarkan cuma X-nya. Jadi untuk mengeluarkan ini kemarin sudah saya contohkan minggu lalu ya. Pertama kita simpan matriks X-nya itu di M1 misalkan. Kita transpose diperoleh transpose X. Kemudian kalikan ya, transpose X dengan X, setelah itu baru di-invert ya. Sudah saya peragakan kemarin. Nah, kalau di Minitab versi 16 langsung tampil. Nah, jadi belum tentu software yang versinya makin baru itu makin lengkap saja nih, belum tentu. Ada yang menambah tapi dikurangi ya gitu. Menambah fasilitas tapi dikurangi fasilitas yang ada. Itulah software ya, karena tidak tahu itu alasannya apa ya. Nambah sesuatu tapi sesuatu yang lengkap malah dikurangi. Nanti saya tunjukkan. Yang dikurangi itu ada beberapa ya gitu. Matriks S2 S kuadrat beta topi. Ini adalah penduga dari varian beta topi. Penduga varian beta topi. Varian beta topi itu berupa matriks ukuran P kali P. Kalau diterapkan di contoh ini berarti ukurannya 6 kali 6. Karena banyaknya namanya parameternya kan 6. Ya kan? Jadi ukurannya 6 kali 6. Contohnya ini hasilnya sudah saya peragakan. Ini ukurannya adalah matriks 6 kali 6 ya. Ada 6 baris, 6 kolom. Nah, yang ini menandakan varian beta 0 topi, ini varian beta 1 topi, varian beta 2 topi, nah ini varian beta 5 topi. Ini sudah saya contohkan. Ya. Nah, ini dari situ kita bisa menghitung ini. Nah, untuk uji individunya kita sudah jelaskan berdasarkan teori yang diberikan. Menguji pengaruh X1 terhadap Y berarti yang diuji beta 1-nya sama dengan 0. Lawannya beta 1 tidak sama dengan 0. Daerah kritisnya H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih dari ini. Nah, ini saya hitung pakai Minitab minggu lalu ya. Nanti kita sering berhadapan dengan T-tabel. Ya, ini saya nggak membaca di tabel karena di tabel nggak ada. Untuk derajat bebas 36 nggak ada. Dibatasi sampai 29 kalau nggak salah di tabel itu ya. Lebih dari itu ya pakai bantuan Minitab ya. Nah, ini kita dapatkan daerah kritis. T hitungnya juga saya hitung. Nah, ini secara teori hasilnya lebih apa? Lebih teliti. Jadi nanti kalau Anda membuat program, itu nilai T-nya itu bisa sampai 7 desimal bisa itu. Nah, kalau di output-nya Minitab dipangkas kadang-kadang hanya 2 desimal. Jadi ini kalau dibulatkan hanya 0,81 jadinya. Ya, kita cross check ya dengan hasil Minitab benar nggak ini. Saya langsung mereview yang pertanyaan ke-10 aja. Menguji pengaruh X1 terhadap Y. Kalau di sini keputusannya menerima 0 berarti nggak signifikan ya. Berarti inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic Index. Nah, kita cek di sini. Start, regresi. Ini yang versi 16 ini. Ya, responnya Y, prediktornya X1 sampai X5 sudah masuk semua. Grabnya, oke, lompati aja. Optionnya pakai fit, betul, tanpa pembobot. Ya, kita mengarah ke pengujian ini aja. Ya, kita oke. Nah, resultnya pakai ini sebenarnya pakai tabelan apa? Nah, storage-nya untuk sementara kita tidak menyimpan, ya. Residualnya biarkan aja, kita pakai ini. Kan saya meng-cross check aja hasil ini benar apa enggak. Ya. Oke, kita oke lagi. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat R kuadratnya cukup tinggi, 96%. Jadi modelnya sudah bagus ini ya. MSE-nya atau KTG-nya 453. Ini bisa kita buktikan kemarin lewat hitungan di Windows Session kan. Kalau nggak salah ketemunya 453.111. Nah, karena dibulatkan sama Minitab menjadi 453. Ini MSE atau KTG. Ya, atau sigma topi kuadrat. Ya. Ini sudah. Nah, sekarang kita lihat
nilai T untuk menguji X1 itu 0,814116. Nah, ini 0,81. Loh, dia hanya membulatkan 2 desimal. Ya. Hanya 2 desimal ya. Ya, P-value-nya 0,421. Berarti apa? Karena lebih kecil dari lebih besar dari alfa berarti terima 0. Nah, gitu ya. Kalau kita pengguna statistik biasanya langsung diajarkan pakai P-value. Dia enggak pakai ini ya. Karena kalau di software statistik sudah menggunakan P-value semua, jadi enggak perlu buka tabel. Tapi kalau di ujian teori, Anda wajib menggunakan tabel. Ya, menggunakan tabel karena pengerjaannya menggunakan apa namanya? Kertas ya. Tulis di kertas, difoto baru di konversi ke Word, kirim ya. Gitu. Ya, seperti itu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke teori ya. Oke, ini saya hapus saja biar nanti kegunaannya aja yang kita pakai ya. Ini saya hapus outputnya. Kita kosongkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke teori berikutnya. Inferensi bagi rataan respon. Ya. Nah, jadi kita menghitung interval kepercayaan bagi rata-rata respon yang dilambangkan dengan ekspektasi YH. Namanya rata-rata respon. Kalau saya punya pengamatan ke H di sini itu adalah indeks pengamatan. Yang biasanya pakai I saya ganti dengan H. Ya, karena diambil khusus di sini pengamatan ke H. Jadi ini X1 pengamatan ke H, X2 pengamatan ke H, XP-1 pengamatan ke H. Gitu ya. Kemudian nilai-nilai ini saya himpun membentuk vektor baris namanya X tebal H. Jadi kalau X tebal H itu isinya 1. Kenapa 1? Karena ini berhubungan dengan intercept beta 0. Ini berhubungan dengan beta 1, beta 2, sampai beta B-1. Gitu ya. Sehingga rata-rata responnya menjadi ekspektasi YH. Ini berupa skalar vektor apa matrik. Ekspektasi YH ini. Kalau ngecek gampang, YH itu adalah variabel respon pengamatan ke H. Kan jelas nilainya tunggal ini. Berarti ekspektasi dari nilai tunggal ya berarti berupa nilai tunggal. Kalau ekspektasi vektor berupa vektor. Ekspektasi matrik berupa matrik. Itu aja konsepnya. Jadi ini nilai tunggal. Kalau begitu hasil diuras kanan juga skalar. Tahu dari mana? Kita lihat. XH. XH ini vektor baris. 1 kali P ukurannya. Betanya vektor kolom P kali 1. Kalau dikalikan kan jadi 1 kali 1 sama dengan skalar. Nah, penulisannya seperti ini. XH kali beta. Nah, bagaimana kalau kita menduga ini? Kenapa ini harus diduga? Karena belum tahu nilainya. Dari mana tahu belum tahu? Karena betanya ini berupa parameter kan? X-nya yang tahu. Ini kan X-nya tahu ini. Berupa nilai semua ini. Tapi beta belum tahu. Karena itu kita duga kasih topi, maka betanya jadi beta topi. Nah, kalau ini saya kasih topi, saya menulis lambangnya ringkas YH topi. Nah, ya kan? Penduga rata-rata YH. Gitu ya. Jadi hasilnya nanti XH kali beta topi. Beta topi ada nilainya, XH ada nilainya. Kalau begitu XH kalikan beta topi ketemu skalar. Itulah penduga respon pengamatan ke H. Nah, ya. Jadi YH topi itu penduga respon pengamatan ke H. Nah, beres ya. Nah, sekarang kita ekspektasi YH topi ini. Kalau ini saya ekspektasi, kan sama saja ekspektasinya masuk ke beta topi. Karena XH dianggap tetap kan, menurut asumsi. XH-nya keluar dari ekspektasi, ekspektasinya masuk ke beta topi. Beta topi itu acak. Kenapa? Karena bergantung pada Y kan. Y-nya kan variabel acak. Gitu ya. X-nya yang tetap. Kalau begitu kita peroleh ekspektasi beta topi menurut teorinya kan sama dengan beta. Tak bias kan? Nah, lihat. Jadi ekspektasi YH topi itu sama dengan X H dikalikan beta. Kalau begitu ini penduga tak bias untuk fungsi respon. Ya, fungsi respon.
Ya, ini sifat tak biasnya. Sekarang kita masuk ke variansi. Kenapa perlu menghitung variansi? Karena kita mau mencari interval kepercayaan. Berarti butuh apa? Variansi dari apa? Yang kita cari, namanya JH topi. Variansi JH topi itu bisa dibuktikan, ya, hasilnya nanti ini. Ya, ini. Ya, dari mana ini? Dari rumusnya ini. JH topi. Nah, dari sini. Beta topinya ini bisa saya ganti dalam bentuk apa? Inverse X transpose X dikalikan X transpose Y. Loh, kan bergantung Y. Nah, nanti teori model linear mengatakan variansi dari matrik dikali vektor itu nanti sama dengan matrik dikalikan varian vektornya dikalikan transpose dari matrik itu. Nanti teorinya saya terangkan di model linear. Kita langsung pakai aja. Jadi untuk di kuliah regresi terapan ini hafalkan saja rumus-rumus yang jadi. Ya, jadi sigma kuadrat dikalikan XH dikalikan inverse X transpose X dikalikan transpose XH. XH vektor baris, transpose XH vektor kolom. Jadi nanti vektor baris kali vektor kolom kan ketemunya skalar. Jadi varian YH top itu skalar. Ini belum bisa dihitung karena masih bergantung sigma kuadrat. Kalau sigma kuadrat diduga, namanya jadi sigma topi kuadrat atau K3, maka ini dikasih caping di atas. Nah, dari penduga varian JH topi, saya singkat dengan S kuadrat JH topi. Jadi ini menyingkat dari penduganya ini. Ya. Penduga varian JH topi. Kan lebih ringkas nulis begini. Ya. Nah, apa? Sama persis, cuma sigma kuadrat diduga pakai sigma topi kuadrat. Jangan lupa rumusnya XH kali inverse X transpose X kalikan transpose XH. Berupa apa ini? Skalar. Karena apa? Ini berupa skalar kan tadi. Coba ya, ini matrik baris atau vektor baris. Dimensinya 1 kali berapa? Kalau diterapkan di contoh kemarin ya, minggu yang lalu, data tentang apa itu? Jakarta Indeks itu. Nah, itu kan variabel prediktornya ada 5, berarti X-nya nanti 1 kali 6. 1 kali 6, sedangkan ini apa? 6 kali 6. Ya kan? 6 kali 6, dikalikan 6 kali 1, kan ketemu 1 kali 1. Skalar, kalikan skalar, tadi skalar. Ya. Setelah ketemu penduga variansi dari YH topi, diakarkan dapat S YH topi. Nah, dipakainya di sini nanti. Ini diakar, masuk sini. Inilah selang kepercayaan atau interval kepercayaan 1 min alpha kali 100% bagi rataan respon. Ya kan? Bagi rataan respon. Nah, oke ya. Ya, bagi rataan respon. Nah, kalau kita tulis secara ringkas, interval kepercayaan itu seperti ini. Tapi kalau ini dijabarkan, nulisnya jadi YH topi min T alpha per 2 derajat bebas N min P kali S YH topi. Lebih kecil ekspektasi YH ini ya. Lebih kecil lagi YH topi plus. Nah, kalau yang batas bawah pakai min, batas atas pakai plus. Itu kalau ditulis bentuk panjang, yang lebih jelas kelihatan. Kalau ini bentuk ringkas pakai plus minus. Ya. Jadi saya sarankan nanti kalau tanya interval kepercayaan, tulislah bentuk panjangnya. Jangan pakai begini ya. Nanti langsung ketemu nilainya antara sekian sampai sekian. Gitu ya. Nah ini yang kenal dengan interval kepercayaan 1 min alpha kali 100% untuk rataan respon. Ya. Jadi mencari interval kepercayaan untuk ekspektasi YH, gitu ya, rataan respon. Jangan lupa SYH topi itu pakai rumus ini di akar, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke interval kepercayaan pengamatan baru, namanya YH. Beda. Kalau tadi rata-rata respon, ekspektasi YH, sekarang YH saja. Nah, ini namanya pengamatan baru. Prinsipnya sama, cuma yang membedakan itu adalah variansi dari YH topi. Ya, variansi dari YH topi.
Kalau di sini variansi YH topi itu dihitung pakai rumus ini. Ini adalah variansi YH topi, penduga variansi YH topi. Ini kan tadi, ini maaf KTG-nya nggak perlu, ini masih ketelesut, ini harusnya hilang. Sudah saya ganti lambangnya pakai sigma topi kuadrat kan. Jadi ini hapus saja nanti ya. Ini hilang. Nah, sigma topi kuadrat plus, nah ini kan variansi dari error ke H. Ya, penduga variansi error itu kan sebenarnya sigma kuadrat. Kalau diduga kan jadi sigma topi kuadrat. Nah, ini kalau saya keluarkan sigma topi kuadratnya, maka ketemu 1 plus ini. Nah, apa bedanya? Kalau variansi YH itu ada tambahan plus sigma topi kuadrat. Tapi kalau variansi YH topi tidak perlu ada tambahan ini. Ya, langsung hasilnya adalah ini saja. Ya, ingat KTG ini enggak perlu ya, lupa ini belum kehapus ini. Ya, tolong itu diperhatikan. Tuh, berarti kalau dilihat besar mana simpangan bakunya YH dengan simpangan bakunya YH topi. Ya, ya tentu saja lebih besar simpangan bakunya YH karena ada tambahan plus 1. Kalau YH topi kan cuma ini. Nah, berarti kalau kita menduga interval kepercayaan untuk pengamatan baru, pasti selangnya lebih lebar dibanding yang rata-rata respon, gitu ya, lebih lebar. Jadi kalau batas atasnya itu untuk rata-rata respon sekian, misalkan gini, maka untuk pengamatan baru di atasnya. Batas bawahnya juga demikian, kalau pengamatan respon itu begini, kalau yang pengamatan baru di bawahnya lagi. Jadi dia lebih lebar, ya. Selangnya lebih lebar. Nanti bisa kita peragakan, ya, bisa kita peragakan dengan Minitab supaya yakin ya. Nah, sekarang bagaimana kalau interval kepercayaan bersama untuk beberapa respon? Jadi ini mengamatinya itu kan gini, intinya itu interval kepercayaan untuk rata-rata respon maupun pengamatan baru. Itu intinya itu adalah memasukkan nilai X dulu. Untuk X1 sekian, X2 sekian, X3 sekian, X4 sekian, X5 sekian, berapa nilai Y dugaannya. Nah, kan ketemu Y topi. Ya. Nah, sekarang bagaimana selang kepercayaan untuk rata-rata respon kalau XX-nya ini diinputkan seperti itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau sekarang yang diinputkan X-nya ini ada 2 vektor. Sebut saja X tebal 1 sama X tebal 2. Isinya kan beda. Maka rata-rata respon secara bersama nanti juga ada 2. Nah, itu yang dimaksud ini, selang kepercayaan bersama. Atau batas kepercayaan bersama. Kalau Bonferroni menggunakan statistiknya pakai T, tapi pakai alpha per 2G. Ya. Kalau Walking Hoteling menggunakan F dikalikan P. P banyaknya parameter. Ya. Tapi ini pakai alpha, di sini pakai alpha per 2G. Beda ya. Derajat bebasnya di sini pakai P untuk pembilang, penyebutnya pakai N-P. Ya, gitu. Ya, gitu ya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini. Saya ambil soal 2 ya. Soal 2 ini harusnya untuk latihan, tapi ini saya bantu bahas karena ini online ya. Jadi online ini memang banyak menyiapkan ini ya, materi ya. Karena kita nggak bisa leluasa pakai whiteboard ya. Pakai whiteboard lebih cepat, enak ya. Tinggal bantu komputer kita nulis di whiteboard itu lebih cepat ya. Ya, coba sekarang gini. Gunakan data pada soal 1. Nah, datanya tentang apa? Islamic gitu ya, Jakarta Islamic Index ya. Di Bursa Efek Indonesia. Gunakan alpha 5% untuk menguji apakah variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara bersama mempengaruhi Y. Saya pakai nama variabelnya aja, kalau pakai kalimat terlalu panjang ya. Nah, ini namanya uji serentak. Nah, kalau kita menggunakan software statistik, ini nanti langsung muncul tabel ANOVA-nya. Nah, langsung muncul nilai F-nya. Nah, nilai F-nya juga langsung muncul. Sekarang kita peragakan di sini. Ya. Start, regresi, pilih regression.
masukkan responnya Y, prediktornya X1 sampai X5 ini sudah masuk semua. Kita pilih grab. Nah, grabnya sudah benar ini, reguler ya. Nah, ini nggak usah diisi, kita belum memerlukan ini. Nah, kemudian optionnya tanpa pembobot, betul, pakai intercept. Nah, feed intercept, betul. Nah, kita butuh apa ini? Menguji secara serentak. Ini nggak perlu dulu, biarkan. Nah, setelah itu result. Nah, ini mencantumkan tabel ANAVA. Ya, tabel ANAVA. Ini ada keterangan analysis of varian. Ya, analisa varian. Pakai yang ini. Oke. Storage kita belum memerlukan. Biar aja. Kita oke. Nah, ini namanya tabel ANAVA-nya. Jadi untuk pengujian secara bersama, itu cukup pakai ini sudah bisa terjawab. Nah, ini teorinya sudah saya terangkan minggu kemarin, ya. Minggu kemarin. Ini adalah sumber terdiri dari regresi, galat, total. Derajat bebas total itu dari N-1. Datanya 42 kurangi 1 jadi 41. Derajat bebas regresi P-1. Parameternya sebanyak 6. Mulai beta 0 sampai beta 5 kan. 6 kurangi 1 jadi 5. Derajat bebas galat berarti 41 kurangi 5 ketemu 36. Ya. Jumlah kuadrat atau sum of square, jumlah kuadrat total, ini rumusnya kalau di teori pakai cara matrik itu sama dengan apa? Transpos Y, I min 1/N, J kali Y. Nah, ya. I min 1/N, J kali Y. Nah, kalau yang regresi, apa? Regresi. Transpos Y, apa? I min H ya. Ya, lihat aja rumusnya ya. Coba Kak rumusnya sebentar. Kalau nggak salah yang kedua ini, slide kedua ini. Kalau nggak 2, 3, lah ini nih. Ya. Nah ini rumusnya. Jadi JKT, Y transpos Y min 1/N J, Y transpos JY. Ini kalau saya keluarkan Y transpos di depan dan Y-nya belakang, jadi Y transpos kali I min 1/N JY. Ya kan? Nah kalau mau dilihat lengkap di sini. JKT transpos Y, I min 1/N JY. Ya. Kalau jumlah kuadrat regresi, transpos Y, H min 1/N JY. Yang regresi. Kalau sudah ketemu JKR sama JKT, maka dapat JKG. Di mana JKG itu JKT dikurangi JKR. Jadi kalau ini saya kurangi itu, polanya kan sama. Transpos Y di depan, Y-nya belakang. Tinggal ngurangi yang di tengah. I min 1/NJ dikurangi dengan apa? H min 1/NJ. Maka jadi I min H. Jadi namanya JKG. Transpos Y, I min H, Y. H itu matrix head tadi. Matrix head. Ya, kita hitung pakai ini. Nah, kalau kita menggunakan manual, nanti hasil ini bisa dibuktikan sama persis dengan output yang ada ini. Lek persis sama enggak, cuma ini kan dibulatkan. Kalau Anda pakai manualnya itu akan lebih teliti. Kalau ini kan dibulatkan, enggak kelihatan belakang komanya. Kalau pakai manual lebih kelihatan belakang komanya, gitu ya. Jadi itu bedanya aja. Minitab membulatkan aja ini. Seperti ini ya, kalau kita hitung manual ketemu 453.111. Ya, dan bisa diperagakan ya. Nah, sudah. Ini jumlah kuadrat regresi. Ngitungnya pakai rumus ini. Nah, terus jumlah kuadrat total. Ngitungnya pakai rumus ini. Jumlah kuadrat galat total dikurangi regresi. Nah, nanti akan ketemu ini. 16325. Ini diperoleh dari ini dikurangi itu. Ya. Ketemu ini. Mean square itu berarti kuadrat tengah. Ya, kuadrat tengah regresi namanya KTR. Jadi ini dibagi derajat bebasnya 5 ketemu ini. Kuadrat tengah galat atau KTG ya, atau MSE bahasa Inggrisnya.
Itu adalah ini dibagi 36. Ya, gitu ya. Baru dapat F hitung. F hitung KTR dibagi KTG. Jadi ini dibagi itu ketemu sekian. Lihat, makin besar F, makin cenderung sangat signifikan. Berarti P-value-nya di sini 0, berarti sangat signifikan. Berarti secara bersama adalah X1, X2, X3, sampai X5 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Ya, jawabnya seperti itu. Ya. Begitu. Kalau teorinya ya ini, KTR per KTG. Gitu ya. Itu sebenarnya diperoleh dari ini dibagi itu. Nah, kalau teori di kelas, jawabnya Anda nggak pakai P-value. Nggak pakai P-value, harus membuat daerah kritis. Apa daerah kritisnya? H0 ditolak jika F lebih besar F alfa, alfanya pakai 5%. Derajat bebas pembilangnya berapa? 5. Derajat bebas penyebutnya berapa? 36. Kalau Anda buka tabel F, dengan alfanya berapa? 5%. Derajat bebas pembilang 5, penyebut 36, belum tentu nemukan karena tabel itu terbatas. Kalau nggak nemukan di tabel, harus menggunakan bantuan software Minitab. Di mana caranya? Mencari F, alfa, di mana alfa 5%, ya kan? Dengan derajat bebas, pembilangnya 5, penyebut 36. Caranya menggunakan inverse CDF. Ya Pak, saya peragakan sini ya. Inverse CDF. Nah, komplemennya 5% berapa? 0,95. 0,95. Nah, gitu. Ya kan? Simpan di K1. Titik koma, enter. Distribusinya F. Nah, derajat bebas pembilang berapa? 5. Spasi penyebutnya berapa? 36. Baru titik, kita enter lagi. Kita print K1. Nah, inilah nilai F alfa, derajat bebas pembilang 5, penyebutnya 36. Ketemu 2,47717. Kalau begitu daerah kritis untuk menguji secara bersama tadi, itu adalah F lebih besar 2,477. Katakan gitu ya, kalau 3 desimal. Sementara F hitungnya tadi ketemu berapa? 173, jauh memenuhi ya. Jadi sangat memenuhi daerah kritis kan? Ini 177, 173,61, padahal F tabelnya cuma segini. Kan berarti sangat memenuhi. Ya, daerah kritisnya dipenuhi berarti masuk daerah gelap kan? Berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti benar-benar ada pengaruh secara bersama X1 atau kelima variabel prediktor terhadap Y. Gitu ya. Itu jawaban yang nomor 1 ya. Di slide 16 tadi ya. Nah, jawaban nomor 1. Ya. Nah, jadi kalau saya buat ringkas saya buat rincian. Ini saya taruh di sini. Jadi sudah. Ini soal 2. Nah, ini kan menguji secara bersama. Nah, ini saya perlihatkan di sini. Tulis hipotesisnya dulu. Nah, tadi kalau ujian di kelas seperti ini, frame kerjanya seperti ini. Nah, kalau Anda jawab begini lengkap, baru nilainya sempurna. Ya, nggak ada hipotesis, nggak ada daerah kritis, tahu-tahu ikut-ikutan tolak nol. Nah, itu berarti sudah kelihatan nyontek. Nah, boleh, harus lengkap. Nek menguji itu ada hipotesis, ada daerah kritis, ada F hitungnya, ada keputusannya. Jadi waktu menghitung KTR itu ada proses. Pertama ngitung apa? JKT dulu. Nah, dihitung dengan kalkulator gitu ya, ketemu. Habis itu ngitung jumlah kuadrat regresi JKR. Ya. Kemudian ngitung KTG-nya, jumlah kuadrat galat. Habis itu dibagi derajat bebas ketemu KTG. Gitu ada prosesnya lah pokoknya. Nah, di sini enggak saya tampilkan, nanti terlalu panjang ulasannya ya. Nah, paling enggak gini, kalau saran saya
Anda harus bisa menghitung ini kalau pakai alat hitung ya. Kalau menggunakan alat hitung, nah pakai alat hitung, JKT ini kalau Anda pakai cara matrik, ini jelas kesulitan kalau menggunakan kalkulator. Nah, bagaimana kalau menggunakan kalkulator? Ubahlah ini ke bentuk notasi sigma. Nah, notasi sigmanya apa ini? Ini sama dengan sigma YI kuadrat, ini sigma YI kuadrat, minus nilai ini sama dengan N kali Y bar kuadrat. Ya, N kali Y bar kuadrat. Gitu. Nah, ini sigma YI kuadrat kan langsung bisa kalau pakai kalkulator. Ya, jadi Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Ya. Itu kalau Anda inputkan datanya Y, Anda tekan yang ada pilihan sum square, jumlah kuadrat. Itu nanti langsung keluar. Ingat di kuliah statistika 1 apa 2 itu sudah saya ajarkan itu. Ya, menggunakan perintah di kalkulator ada. Y bar juga langsung bisa dikeluarkan, baru Anda pakai sigma YI kuadrat min N Y bar kuadrat ketemu hasilnya. Ya. Kalau jumlah kuadrat regresi, ini juga bisa dikeluarkan. Ya, Anda menghitungnya pakai matrik boleh pakai ini. Ya, dihitung dulu. Nah, beta topi dihitung kan pakai rumus inverse X transpose X dikalikan X transpose Y. Ya, kemudian X-nya ditranspos kali Y. Ini juga bisa. Hitung ini. Ya. Nah, ini kalau Anda ganti beta topinya dengan inverse X transpose X dikalikan X transpose Y, ditranspos kan, nanti jadi begini bentuknya. Nah, cuma kalau ngitung begini hanya harus dihitung dulu. Seper NJ itu adalah seper N kali matriks satuan. Ini dihitung dulu. Ya. Nanti ini bisa dihitung, dapat. Ya, ya seperti itu caranya. Ya. Oh enggak Pak, saya lewat jumlah kuadrat Galat aja. Oke, sama aja hasilnya. Kalau Anda lewat jumlah kuadrat Galat, ininya langsung bisa dihitung pakai kalkulator. Sigma YI kuadrat ini ya. Beta topinya kan masih ngitung juga. Inverse X transpose X dikalikan X transpose Y ditranspos lagi. Loh. Sama aja ngitungnya di sini. Karena ini sama kan. Loh. Ya, hampir sama apa namanya agak panjangnya itu ada di sini ya. Jadi kalau sudah ketemu JKT sama JKG baru JKR dapat. Atau JKT ketemu, JKR ketemu baru JKG diperoleh. Terserah Anda mau pilih yang mana. Nah, yang penting hitungnya benar ya. Nah, karena Minitab sudah menyimpan rumus ini, enak langsung keluar tabel ANAFA-nya. Ya. Itulah bedanya ya. Nah, gitu ya. Termasuk uji individunya juga tadi yang saya bilang. Nah, mana deh yang nah ini 0,81 dari mana? Ini kan diperoleh dari beta 1 topi, ya kan? Dikurangi simpangan bakunya beta 1 topi. Mana? Ini. Kalau tadi kan saya tunjukkan detailnya varian beta 1 topi kan? Nah, varian beta 1 topi di akar ketemu simpangan baku beta 1 topi. Nah, kalau di sini, di Minitab ini langsung mengeluarkan simpangan baku beta 1 topi. Bukan variannya ya. Jadi nanti ini dibagi itu ketemulah 0,81. Ini pun dibulatkan ya. Itu bedanya kalau kita menggunakan Minitab ya. Tapi minggu lalu saya terangkan detailnya sesuai rumus. Hasilnya tahu sama, ya. Jadi prosesnya tahu. Ya. Nah itu untuk uji individu dan uji serempak sudah ya. Jadi urutannya uji serempak dulu. Kalau ditolak H0 atau signifikan baru lanjutkan ke uji individu. Ya. Itu kalau mau urutan ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan kedua. Dugalah rata-rata Jakarta Islamic Index. Nah, apabila nilai X1-nya 0,21, X2-nya 8,25, X3-nya 189,0430, X4-nya 11980, X5-nya 943. Ini saya pilih pengamatan kedua. Nah, kita lihat pengamatan kedua di sini. Ya kan? X1-nya 0,21,
X2-nya 8,25, X3-nya ini X4, ini X5. Jadi ini pengamatan kedua. Jadi sama aja saya berapa sih nilai dugaan Y kalau XX-nya diketahui ini. Nanti di sini ketemu Y topi 2. Nah, di sini ada Y topi 2 nanti. Yang fit-nya, fit atau dugaan. Ya. Kalau di Minitab menyebutnya ada yang pakai fit, ada yang pakai P-fit. P-fit itu artinya prediksi dugaan. P-fit ya, gitu. Nah, nanti bisa keluar nilainya berapa. Nah, gitu ya. Nah, Minitab sudah menyediakan fasilitas untuk menduga rata-rata ini. Nah, perintahnya satu-satu aja biar gampang. Ya. Start, regresi. Nah, Y terhadap semua X. Ya. Grafnya, oke ini lompati. Kita butuh yang diinginkan aja. Pakai intercept, betul. Nah, bisa ngambil fit yang ada di sini, tapi ini harus di-input. Nah, jadi ini saya input ya. Lihat, nah, berapa nilainya? Masukkan ini tadi. 0,21. Coba masukkan ya. 0,21. Ini maksudnya nilai X1. Kasih spasi. Ya, kalau nggak kasih spasi nanti lain nilainya. 8,25. Nah, gitu ya. Itu yang X2. Terus spasi. Yang X3 berapa? 189. Nah, 189 0430. 0430. Oke. Kemudian yang X4. Mbak ini nggak bisa digeser. Ini nggak mau nih. Coba yang tak lihat di sini aja ya. Nah, tak tulis lagi. Berapa? 1890430 11980. Nah, sini ya. 11980. Oke. Baru yang terakhir 943 ya, 943. Spasi lagi. Nah, gitu. Yang diinginkan apa? Fit. Nah, fit. Caranya begini. Nah, confident-nya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, kita hanya butuh fit. Oke. Ya. Jadi result-nya pakai ini yang ada ANAVA. Oke. Storage-nya nggak usah. Lewat sini juga bisa. Fit. Nah, cuma kalau ini langsung semua untuk pengamatan pertama, kedua sampai ke 42. No, bedanya itu. Oke, kita oke lagi. No, ini nilai fitnya pada pengamatan tadi 188.2. Ya, ini jawabnya 188.2. Diperoleh dari mana ini? XH kali beta topi. Ya. XH kali beta topi. XH-nya yang mana? XH itu kolom pertamanya 1, habis itu X1, X2, X3, X4, X5. Jadi vektor baris dimensinya 1 kali 6. Itu XH. Dikali beta topi. Beta topinya itu bisa ngambil dari sini. Nah, ini namanya beta topi. Ya. Beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi, beta 3 topi, beta 4, beta 5. Nah, ini ya. Dan nanti vektor baris kali vektor kolom ketemu sekian nilainya. Nah, kan semuanya kan dari teori yang ada tadi. Nah, caranya di mana supaya kita nggak perlu ngetik ini? Bisa pakai gini. Start, regresi. Nah, pilih storage-nya yang ada koefisien. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, gitu ya. Baru kita oke. Oke lagi. Nah, muncul koefisiennya. Nah, ini saya hapus saja. Pivot-nya tadi lupa nggak saya hapus. Nah, jadi sih muncul. Nah, ini kan. Nah, tapi kita masih butuh apa? XH-nya. Nah, caranya gini. Ini saya lebarkan aja. Nah, gitu ya. Tarik ke kiri. Nah, sekarang X-nya saya butuh. Misalkan saya taruh sini. 1. Nah, baru saya copy. Nah, kan pengamatan kedua tadi. X1, X2, X3, X4, X5. Nah, saya taruh di sini.
Nah, ini namanya XH. Jadi yang di copy C10 sampai C berapa? Sampai C15. Ya, jadi gini, copy ya, C10 strip C15. Jadi namanya matriks EXA. Taruh di M1 harus nyimpannya dalam bentuk matrik, nggak boleh skalar, nggak mau dia. Ya. Nah, ini sudah, ini namanya EXA. Nah, yang koefisien ini kan vektor juga. Saya namai M2. Ya, copy. Nah, apa C9 saya taruh di M2. Nah, nanti lebih teliti hasilnya kalau pakai ini. Langsung Y dugaannya apa? Multip kan dikalikan. Kalikan kan? Multip, ini artinya multiplication, perkalian. Apa yang dikalikan? Jangan sampai keliru. XH dikalikan beta topi. Berarti M1 kali M2, jangan dibalik. Dibalik salah nanti. Nah, hasilnya simpan di M3. Nah, inilah jawabnya. Nah, 188, 1999. Berarti kalau di sini dibulatkan kan jadi 188.2. Nah, 188.2. Kalau ini 1999. Lebih teliti kan? Nah, ini dihitung secara manual ya. Kalau ini langsung output. Nah, oke. Ini saya tutup aja. Ini untuk meyakinkan aja ya. Untuk meyakinkan. Nanti terlalu banyak tampilan di worksheet, kita nggak ada tempat ya, karena kita punya tempat dibatasi di sini. Ya, gitu. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan berikutnya? Ini sudah menduga sudah ya. Nah, hitung S kuadrat YH topi. Nah, S kuadrat YH topi rumusnya apa tadi? Masih ingat? Sigma topi kuadrat, ya kan? Dikalikan XH kalikan inverse X transpose X dikalikan transpose XH. Nah, nanti akan keluar hasilnya berupa skalar juga. Nah, saya tunjukkan secara manualnya ya, secara manualnya dulu. Karena nanti kalau buat program kan harus bisa nulis sintak secara manual ya. Output asalkan menyediakan enggak apa-apa. Minitab menyediakan bisa. Nanti ini Minitab juga menyediakan. Saya akan tunjukkan rumusnya dulu, menghitung S kuadrat Y topi. Ya, rumusnya tadi sigma topi kuadrat dikalikan XH inverse X transpose X dikalikan dengan X transpose XH transpose. Ya, rumusnya yang ketiga ini saya tulis. Nah, rumusnya. Jadi yang dibutuhkan apa? Sigma topi kuadrat. Apa namanya ini? KTG. Nah, KTG. Bapak kan sudah keluar tadi di ANAVA, boleh dipakai. Tapi ANAVA ini kan hasilnya pembulatan. Kalau ingin tahu lengkapnya, ini keluarkan dulu residualnya. Ya. Di langkah awal, start, regresi. Oke, ini sudah benar ya. Ini sudah mengikuti awal tadi. Storage-nya yang penting. Saya butuh residual aja. Ini saya hapus. Nah, residual yang saya butuhkan. Sama inverse X transpose X. Kan dibutuhkan, lihat ini. Inverse X transpose X sama residual butuh ya. Dua ini yang kita butuhkan. Apalagi kalau mau lebih gampangnya MSE. Butuh MSE sama ini ya. Sigma topi kuadrat, loh ada kan? Inverse X transpose X juga ada. Nah, oke, pakai ini aja ya. Nah, pakai ini boleh. Ini nggak usah dicantumkan. Saya butuh XH. Nah, XH-nya diperlukan lagi tadi. Cuma tadi sayangnya saya hapus ya, enggak apa-apa, nanti tampilkan lagi ya. Nah, oke ya, kita butuh MSE atau ini namanya sigma topi kuadrat. Sama inverse. Oke, kita oke lagi. Nah, ya, ini case-nya keluar masih ya. Nah, untuk ngecek mana nilai sigma topi kuadratnya atau MSE-nya. Ya, MSE-nya. Nilai fit-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada MSE, ya kan? Ini meregresikan
Y terhadap kelima variabel prediktor, gitu. MSE dia simpan di apa ini? K6. Nah, K6 dia menyimpan MSE. Sedangkan matrik inverse X transpose X dia simpan di M9. Ya, sedangkan C8 menyimpan P-fit-nya ini sudah atau dugaannya. Ya, dugaannya. Jadi ini menyimpan dugaannya yang ini inverse dari X transpose X M9, K6 itu adalah MSE-nya. Ya, udah ya. Coba saya print K6 sama print M9. Ya. Print K6 loh 453.466. Nah, ini namanya apa? MSE atau sigma topi kuadrat. Ya. Kalau tadi kan 453 ya. Kalau anavanya. Anavanya 453. Nah, ini 453. Sebenarnya ini lebih teliti. 453.466 harusnya. Ini namanya MSE. Kemudian apa lagi? Print M9 ya. Nah, ini inverse X transpose X. Nah, inverse X transpose X. Nah, gitu ya. Sudah keluar inverse X transpose X, namanya M9. Jadi untuk ngecek ini tahunya dari perintahnya tadi otomatis muncul. Nah, gitu ya. Oke, nah, dari K6 sama M9. Tinggal menghitung XH. Nah, XH. Nah, di mana menghitung XH? Ya, seperti tadi. Ini pivotnya saya hapus saja. Ini saya mulai dari 1. Terus saya copy. Ini. Tadi sudah kadung kehapus ya. Enggak apa-apa. Hanya tempatnya juga terbatas. Mas. Aduh ya. Di 1. Misalnya ini harus pindah ke kanan ini. Nah, ya. Ini copy. Ctrl C. Nah, taruh sini ya. Ctrl V. Nah, sudah. Ini langsung berubah baris. Nah, ini berapa garis ya? Ini sampai C berapa ini? Nah, sampai C13. Jadi copy C8 sampai C13. Ya. Copy C8 sampai C13. Taruh di M1, enggak apa, masuk ke M1 lagi. Nah, ini namanya XH. Nah, kalau mau kasih keterangan di sini, kurung buka, ini enggak apa-apa, kasih nama XH. Nah, ini matrik XH. XH. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa lagi? Ya. Ini sudah ketemu XH. Nah, kita butuh apa? Inverse-nya sudah dari M9, tinggal XH transpose. Ya. Trans M1 taruh M2. Nah, M2 ini XH transpose. XH tidak valid. Oh, enggak mau dikasih nama, masa. Biasanya mau. Coba. Trans M1 taruh di M2. Oh, ini apa? Kok bisa ketik ke sini tadi? 0 titik berapa? 21 ya. 0.21. Kata saya pencet tadi. Nah, gini ya. Ini kasih nama enggak apa-apa. X. Nah, ini hanya sebagai keterangan untuk mengingat. Nah, M2 itu XH transpose. Ya, XH transpose. Nah, gitu sudah. Ini hanya untuk mengingat saja. Sudah, baru masuk rumus ini. Nah, jadi apa? KTG, lah ini
kita bisa menggunakan perintah perkalian matrik dulu. Ya. Jadi mengalihkannya berupa matrik apa ini? XH dulu. Nah, XH-nya apa? M1. Jadi multip. Nah, Minitab kalau perkalian matrik begini, multip XH, XH-nya itu M1. Nah, dikalikan inverse X transpose X. Inverse X transpose X tadi M9. Ini harus berhenti dulu. Yang belum terisi M3 ya. Nah, M3. Nah, kok nggak mau nih. M1 kali M9. M9-nya tadi ini ya, benar ya. Ukurannya 6 kali 6 kan, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini M1. M1-nya tadi sudah benar ya. C9 sampai C13. Oh, maaf Pak, C9 pantas ini C8 ini harusnya ya. C8 sampai C13. Nah, keliru ini ya. Ulang lagi. Colongan ya. Nah, Ctrl V, nah ini mulai C8. Dimensinya enggak sama soalnya. Makanya enggak mau. Nah, ini dihapus dulu, enggak mau kalau ini. Nah, copy ini taruh M1. Nah, ini baru ya. Multip. Ctrl V. Nah, M1 kali M9 taruh M3. Oh, ya kan? Nah, M3 itu menyimpan ini XH dikalikan inverse X transpose X. Baru dikalikan XH transpose, multip lagi. Multip, ya, apa? M3 dikali apa? M2. M2 kan XH transpose. Ya, ini M2. Ya, simpan hasilnya di M4. Nah, begitu. Nah, M1 ini sebenarnya ini. Kalikan XH transpose. Oh iya, kesalahannya apa? Ini tadi jalankan ini. Nah, ini kan masih ada kesalahan. Nah, jadi harus jalankan lagi ya. Jalankan lagi perintah ini karena dia masih menyimpan yang lama. Aku dijalankan ya. Nah, ini harus hati-hati ya dalam menjalankan. Kalau menjalankan program mungkin ya seperti itu. Nah, kalau sudah dijalankan gini baru mau. Multi trans. Oh ya, ini apa ikut ini? Enggak mau dia. Ctrl V. Nah, ini harusnya dihapus dulu. Nah, ini ya. Ini saya hapus saja. Nah, itu saya naikkan. Ini juga tadi ada kesalahan, saya hapus. Nah, gitu ya. Ini sudah dijalankan ulang. Jadi kalau urutannya ini M1, habis itu transpose ini, nah sudah, ini baru. M3 itu isinya XH dikalikan inverse X transpose X. Baru multip M3. Multip M3 dikalikan M2. M2 itu XH transpose. Ya. Nah, ini baru mau. Simpan di M4. Nah, ya kan? Ini adalah hasil dari ini. XH inverse X transpose X dikalikan transpose XH. Lalu kalikan KTG. Nah, KTG-nya tadi sudah kita simpan di K6 ya. KTG-nya tadi kalau nggak salah K6. Belum terisi kan K6-nya. Nah, coba kita lihat print K6. Oh ya, ini K6 kan? Nah, jadi kita langsung multip. Nah, kalau skalar kali matrik dia mau. Tulis saja K6 dikalikan M4. Nah, M4. Ini kan? Taruh hasilnya di M5. Nah, gitu. Harus, maaf. M4, taruh di M5. Nah, 170.4881. Ini adalah nilai dari S kuadrat YH topi. Nah, nanti kalau di akar baru ketemu apa? S YH topi. Ya, ini S YH topi kan? Nah, sekarang masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu kita mencari selang kepercayaan untuk rata-rata respon, gitu.
pengamatan kedua, ya kan? Coba lihat pertanyaan yang nomor 4. Dugalah rata-rata Jakarta Islamic Index berarti ekspektasi Y kan? Apabila nilai X1-nya ini, X2 ini, nah ini kan pengamatan kedua. Dengan menggunakan selang kepercayaan 95%. Jadi menduga selang kan. Berarti alfanya pakai 5%. Ya, alfanya pakai 5%. Nah, jadi urutan menjawab, kalau di ujian di kelas ya seperti ini jawabnya. Pertama, setelah SYH-nya ini ketemu, ya, ini saya tulis saja dari hasil hitungan tadi, YH topinya tadi ketemu berapa? Karena diperlukan tadi. Ya, YH topinya tadi ketemu bit-nya ya. Ini enggak saya cantumkan YH topinya. Kita hapus ya tadi ya. Nah ini, pengamatan kedua ya. 188.2 dibulatkan ini. Iya topi. Ya, 188.2 kita pakai ini. Ya. Nah, ya. Jadi ya topinya 188.2. Nah, gitu. Sudah. S kuadratnya sudah kita hitung tadi barusan. S kuadratnya 170,4881. Ya. 170,881. Nah, gitu ya. 4881. Oke. Berarti ini akarnya, ya. Nah, kalau nulis akar simpan aja. Lihat K berapa yang belum terisi tadi? K berapa? K6 sudah ada. Ya, kita isi nanti ketindih ini. K1 sudah terisi belum? K1. Belum ya? Ya, kita pakai nama K1 enggak apa-apa. K1 kita isi apa K1-nya? Akar kan? SQRT. Kalau akar dari matriks dia enggak mau. Ya, kita ambil angkanya. 170. Nah, gitu ya. Titik 4881. Ya, seperti ini. Nah, berarti K1 itu sudah menyimpan apa? SYH topi. Ya. T-nya ini tadi sudah kita hitung pakai apa? Inverse CDF. Oke, kita simpan lagi. Inverse CDF. Nah, komplemennya berapa? 0,025. Ini dari alfa per 2 kan? 0,025. Alfanya 5%. Berarti 0,975 ya. Nah, 0,975 simpan di K2. Karena K1 sudah kita isi. Koma, distribusinya pakai T, derajat bebasnya N-P, 36. Ya. Nah, sudah keluar K2-nya. Ya. Ya, jadi K2 itu adalah ini nanti. Ya. IH topinya sudah keluar, itu 188.2. Terus apa lagi? Sudah ya. SYH topinya juga sudah keluar, yaitu K1. Nah, sudah, berarti kalau kita tulis batas bawahnya, interval saya simpan di K berapa? Yang belum terisi K2, K3 ya. Nah, apa itu? Batas bawah YH topi dulu. YH topinya 188.2. 188.2. Min T alfa per 2. T alfa per 2 tadi saya simpan di K2. K2. Dikalikan SYH. SYH-nya kan K1. Nah, ini kan apa namanya SYH topi kuadrat ya. Atau S kuadrat YH topi diakar kan jadi SYH topi. Nah, berarti K1. Nah, sudah saya enter. Nah, ini adalah batas bawah.
Nah, sekarang kalau batas atasnya berarti ini. Saya ganti nama K4. K4-nya masalahnya sudah terisi belum gitu ya. Ketindih berarti kan ya. Nah, kan tinggal ganti min dengan plus. Ya, saya print, sekarang print hasil. Ini selang kepercayaan untuk rata-rata respon K3 dan K4. Ya, batas bawahnya 161,719, batas atasnya 214,681. Sekarang kita cross check hasil ini dengan apa namanya? Output Minitab, batas bawah 161,719. Cocok kan? 161,719 dibulatkan 72 ya. 214.68 ya kan di batas atasnya. 217 ini 214.68 ya. 214.68 ya. 214 nah sama kan persis titik 68. Nah, ini cross check-nya ya, cross check-nya. Ini untuk pengamatan baru, maksudnya ini pengamatan pertama, pengamatan kedua, bukan pengamatan pertama. Hanya satu pengamatan ya, posisinya di pengamatan kedua gitu loh maksudnya. Nah, ini namanya confidence interval 95% untuk rata-rata respon. Nah, kita bisa mengeluarkan seperti ini. Kalau ini pengamatan baru. Nah, ini menjawab pertanyaan yang ini. Nah, yang kelima. Kalau pakai pengamatan yang baru, berarti ketambahan 1 di sini. Enggak pakai topi. Penduga variansi pengamatan baru. Penduga variansi pengamatan baru. Berarti di sini tambah 1. Kalau tadi kan enggak ada satunya. Nah, ya kan? Di sini kan enggak ada 1. Plus 1 enggak ada. Di sini tambah plus 1 baru kali sigma topi kuadrat. Bedanya hanya di sini, yang lain sama. YH topi sama, SYH-nya beda. T-nya juga sama. Ya, itu aja caranya. Nanti ketemu hasilnya ini. Batas bawahnya 137,54, batas atasnya 238,86. Di mana cara mengeluarkan langsung seperti ini? Ya. Mengeluarkan langsung seperti ini sesuai jawaban nomor 4 sama 5. Ya toh? Caranya seperti ini. Start, regresi, ini masukkan Y, X1 sampai X5, gitu ya. X1 sampai X5, result, pakai ini. Nah, optionnya, nah ini yang dimasukkan. X1 masukkan, X2, X3, X4, X5. Kasih spasi ya ini ya. Antar X-nya kasih spasi. Nah, confidence-nya masukkan 95%. Nih. Baru tekan confidence limit. Sama prediksi limit. Ini selang kepercayaan untuk rata-rata respon, sedangkan ini selang kepercayaan untuk prediksi atau pengamatan baru. Ya, untuk pengamatan baru. Ya. Sudah. Ini fit-nya keluar juga. SEV itu ini yang SEV itu maksudnya yang simpangan baku tadi. Nah, ini SEV namanya. Ini kan fit kan, simpangan baku, ini artinya standar error fit. Nah, standar error untuk fit atau simpangan baku untuk Y dugaan. Nah, itu ya, itu perintahnya ini. Coba ya, keluarkan juga enggak apa-apa. Nah, ini bedanya di versi 16. Kalau versi 17 enggak ada ini. Ngitungnya harus manual seperti ini tadi yang saya contohkan ini. Nah, kan berarti satu sisi ada tambahan, sisi lain dikurangi. Yang penting dikurangi. Nah, itu ya. Itu yang menjadi persoalan software itu ya. Makanya kita harus teliti, tahu teorinya dulu, baru latihan buat program-program sendiri. Nanti bisa buat programnya ya di R gitu bisa. Perintah mengalihkan matrik dengan skalar kan begitu beda. Ya. Kalau nggak salah perkalian matrik itu kalau di R itu pakai double star. Oh, double persen. Double persen. Persen kali persen ya gitu. Ya, seperti itu beda aja. Kalau di sini pangkat itu double star. Kalau perkalian nggak perlu, cukup multip M1 spasi M2. Nah, kan beda caranya, beda bahasanya itu aja ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Ini kalau saya oke nanti akan keluar di kolom yang kosong ini. Nah, cuma masalahnya ini tak hapus nanti kadang-kadang diperlukan lagi gitu ya. Nanti dia akan ngisi
worksheet yang kosong. Kita oke ya. Oke. Storage-nya. Nah, ini harus saya hapus lagi biar nggak numpuk. Nah, oke lagi. Nah, nanti akan muncul di sini. Di belakang ini. Nah, ini ya. Nah, ini pivot-nya 188.2. Ya, nah. Ini namanya Y dugaan. Nah, ini Y dugaan prediksi fit. Nah, P itu prediksi fit. Fit itu YH topi. Ini prediksi standar error fit. Nah, prediksi standar error fit. Ini namanya SYH topi. Nah, ini SYH topi, ini fit-nya. Ini batas bawah untuk rata-rata respon, batas atas untuk rata-rata respon. Kalau ini batas bawah pengamatan baru, batas atas pengamatan baru. Jadi jawabannya sudah langsung sekaligus sudah. Ya. Jadi yang nomor 5 juga sudah terjawab. Ya. Batas bawah, batas atasnya ya, untuk pengamatan baru. Ya, itu ya yang penting di regresi itu. Nah, kalau ini untuk Bonferroni ini sama. Yang dibedakan cuma T-nya. T-nya. Ini kalau selang kepercayaan 95% berarti alfanya berapa? Alfanya berarti 5%. Kalau Bonferroni pakai T alfa per 2G. G itu banyaknya respon yang mau diduga. Karena kalau G-nya 2 berarti nanti pakai T alfa per 4 jadinya. 5% dibagi 4 berarti 1,25%. Bedanya hanya di situ. Nah, T-nya nanti pakai T 1,25. Jadi seperti ini. Nah, T 1,25 atau 0,0125. Bedanya hanya di sini. Ini dicari pakai inverse CDF. Nah, ininya sama karena menduga rata-rata respon kan. Pakai rumus ini juga. Bedanya hanya terletak di sini. Dan nanti ini langsung 2 sekaligus untuk yang apa namanya pengamatan pertama sama kedua. Ya. Ya, coba saya peragakan yang ini. Ya. Tapi saya pakai menu aja biar langsung ya. Nah, tapi ini harus dipisah ya. Jadi untuk pengamatan pertama sama kedua, ini yang saya ambil pengamatan pertama kedua. Ya, ininya perhatikan. Jadi di sini pakai selang kepercayaan berapa tadi? 95% itu berarti alfanya 5%. Ya. Alfanya 5%. Tapi yang dipakai di Bonferroni itu 1,25%. Ya, 1,25%. Berarti pakai berapa? Coba, kalau 95% yang dipakai alfa per 2. Ya kan? Itu nanti nulisnya dikalikan berapa? 5% dibagi 2 berapa? 2,5%. 2,5% dikalikan 2, 5%. Jadi nulisnya 95. Kalau di Bonferroni kalikan 4. Ya. Kenapa? Karena 2G. G-nya kan 2. Jadi alfa per 2G sama dengan berapa? 1,25%. Berarti alfanya berapa? 1,25 dikalikan 4. Berapa? 10 ya? 1,25 dikalikan 4 itu berapa? 5 per 4 dikali 4. Oh 5 ya. Nah berarti pakai 95 juga. Jadi yang membedakan itu di rumus ini. Kalau Bonferroni. Ini yang individu. Nah inilah, ini yang membedakan. T alfa per 2G. Ya. T alfa per 2G. Kalau G-nya 2, kan berarti pakai apa? T 1,25% jadinya. Atau 0,0125. Ya. 0,0125 itu kalau dikomplemen berapa? Kalau dikomplemen 0,1 dikurangi 0,0125 ya. Silakan dihitung dengan kalkulator, nanti itu cara mencari T tabelnya seperti itu. Yang lainnya sama. Ya, sebenarnya bisa dihitung pakai ini juga.
pakai cara menu bisa. Yang penting ketemu selang kepercayaannya tadi. Ya, itu ya. Silakan nanti dicoba sebagai latihan. Ini semuanya sudah saya berikan untuk selang kepercayaan. Ya. Coba kalau misalkan selang kepercayaan rata-rata respon dan pengamatan baru, kalau saya minta selang kepercayaan 95%, coba ya, ini ringkasnya, maka kita butuh alfa berapa? Ini equation-nya. Nah, maka kita butuh apa? Berapa? 5%. Ya, gitu kan? 5%. Nah, dari alfa 5%, kita butuh lagi apa? Alfa per 2 kan? Nah, berarti ketemu berapa? 2,5%. 2,5%. Nah, gitu. Jadi nanti menentukan 95% itu melalui proses ini. Nah, sekarang bagaimana kalau selang kepercayaan 95%? Ya, ini untuk Bonferroni. Berarti T-nya pakai berapa? T-nya pakai, ya, pakai ini aja saya copy ya. Nah, berarti alfanya kan ketemu berapa? 5%. Ini jadi 2 kali G, lah ini per 4. Nah, itu bedanya. Berapa? 5% bagi 4 kan 1,25. Ya, 1,25%. Nah, ini yang dipakai. T-nya nanti pakai 1,25. Itu aja bedanya. Kan beda dengan yang ini. Ini kan pakai T 2,5%, ini T 1,25%. Coba didesimalkan berapa ini? 0, pakai Indonesia aja ya. 0,125 loh. Kalau ini kan 0,0 beda kan? Ya. Nah, persen ini sama dengan 0,025. Ini 2,5% loh, beda. Otomatis hasilnya nanti kalau baca di T-nya juga beda. Ini dikomplemen kan? Nah, kalau pakai T kan dikomplemen. Nanti sama dengan T berapa ya coba ini? Nah, ini pakai T, kurung buka berapa? Kan T 0,025. 0,025, derajat bebasnya 36 katakan ya. Nah, nanti kalau baca di tabel, ini menjadi T berapa komplemennya? 0,975, derajat bebasnya 36. Ini. Kalau yang di sini beda ya. Nah, ini ya. Ini prosesnya ya. Ini pakai T 0,0125. 36 ini menjadi komplemennya ini. 1 kurangi ini berapa? Ayo, 1 kurangi itu. Nah, ini bedanya kalau pakai Bonferroni ya. 0,0125 dikurangi 1, 0,9875 gitu ya. 0,9875. Ini hasilnya 0,9875. T ini ya. Jadi bacanya di sini nanti. T, nah gitu. Derajat bebasnya 36. Nah gitu ya. Kalau ini kan T 0,9 kan beda. Nilainya beda ya. Jadi yang membedakan itu, kalau Bonferroni pakai yang ini, ya, yang menjawab nomor 6 pakai ini. Yang lain sama, YH topi sama, SYH topinya juga sama. Jadi beda, ada titik kritis T-nya aja. Ya. Saya kira itu ya. Nanti kalau Anda harus memahami teori, kemudian mempraktekkan langsung. Nah, ini sudah saya peragakan tadi. Sekarang kita
di Minitab versi 16 itu sudah menyediakan lengkap untuk ini. Kalau versi 17 nggak ada. Nggak ada. Sekarang akan saya tunjukkan versi lengkap. Ya. Nah ini kelebihan 16 itu. Jadi kita butuh yang ini mas tersedia di 16. Kalau yang di versi 17 nggak ada ini. Ya. Nah, itulah. Ya. Cuma ada tambahan fasilitas saja yang di versi 17 ya. Gitu. Bedanya itu aja. Ya, coba kalau kita jalankan start regresi. Ya, Y, respon, prediktornya X1 sampai X5. Oke, residual versus, ini enggak saya minta tadi ya. Ini untuk melihat apakah residualnya sudah menyebar terhadap variabel X. Nah, kalau masih bergantung X berarti ada hetero ya gitu. Itu maksudnya ini untuk diagnostik ya ini. Grab. Nah, optionnya, nah ini pakai pengamatan baru. Semua pengamatan. Nah, apa itu? Masukkan X1, X2, X3, X4, X5. Nah, ini berarti vektor kan? Jadi nanti ada 42 pengamatan di sini. Dengan confidence-nya 95% untuk rata-rata respon dan pengamatan baru. Dua-duanya masuk. Ini enggak usah saya cantumkan ya. Nah, fit-nya perlu kalau fit-nya. Ya kan? Oke, sekarang kita oke. Ya, result-nya pakai ini ya. Storage-nya enggak perlu karena sudah saya keluarkan di sana. Oke lagi. Nah, ini. Ya. Kalau saya ingin memperagakan plotnya untuk selang kepercayaan rata-rata respon, berarti ini untuk rata-rata respon batas bawah, rata-rata respon batas atas. Yang ini nanti aja, ini yang kedua. Selangnya ini lebih pendek dibanding itu. Jadi kalau memprediksi selang kepercayaan pengamatan baru, selangnya lebih lebar. Kalau yang untuk ini, selangnya lebih pendek. Nanti bisa kita peragakan. Semuanya kita peragakan. Tapi di sini X1, X2, X5-nya kita wakili dengan nomor 1, pengamatan 1 gitu loh. Pengamatan kedua ini saya wakili dengan nomor 2. Jadi yang saya jadikan X-nya nanti nomor. Ya, untuk melihat gitu. Karena ini dimensinya sudah jelas lebih dari 3, nggak bisa digambarkan secara visual. Jadi yang saya gunakan nomor pengamatan. Ya, boleh. Kita lihat graf, scatter plot, pilih yang lain ini, connect line. Nah, yang saya perlukan sesuai namanya ini ya, pivot. Nah, ini ada pivot. Nah, sesuai yang ada di sini. Nah, pivot saya butuhkan terhadap nomor. Slim saya butuhkan sekaligus ini, plim. Ya. Terakhir, plim 2 terhadap nomor. Nah, jadi nanti ada 5 gambar ya. Nah, 5 gambar. Multigraph, pilih graph yang sama, sudah benar. Sudah. Label, data labelnya, oke, pakai non. Ya, data view-nya, nah ini pakai simbol ini artinya dikasih titik-titik. Kayak kali ini nanti rumpel titiknya terlalu besar, ini saya hapus saja. Nah, oke, data option nggak perlu, multigraph sudah, oke. Oh, gambarnya seperti ini. Ini regresinya. Nah ini kelihatan ya, untuk celim lebih pendek ini. Merah sama apa ini? Hijau ya. Nah, merah sama hijau. Selangnya ini. Batas bawah, batas atas. Sedangkan untuk yang plim ini lebih lebar ya. Bawah sama ini. Ini yang batas bawah sama atas. Biru sama ini ya. Oke, sekarang garis regresinya saya hapus saja biar nggak ruwet. Melihatnya agak ruwet kalau gini. Saya ambil beberapa aja. Yang ini saya hapus saja dulu biar apa namanya nggak ruwet gambarnya. Ya. Kita ingin melihat yang selang kepercayaan untuk rataan respon aja dulu. Pivot sama nomor, label nggak perlu, multigraph-nya pakai ini, ya graph yang sama, oke. Data view-nya pakai connected line ya. Nah regresinya ini saya hapus saja, biar nggak
Ruwet pakai non. Ya. Oke lagi. No, ini gambar kan kelihatan nih. Lihat, pivot-nya ada di antara kan. Nah, jadi pivot itu mesti di antara batas atas dan batas bawah. Gitu. Kalau saya pakai plim itu lebih lebar, loh, lebih di atas gini batas atasnya. Batas bawahnya lebih di bawah lagi. Gitu. Lebih di bawah. Ya, coba saya tampilkan ya. Ada 5 gambar tadi. Ya, graph, scatter plot. Nah, saya tambahi yang ini. Kemudian ini. Oke. Yang lainnya sama. Oh, ya kan? Nah, yang plim 1 loh, lebih bawah. Yang plim 2 lebih atas. Nah, jadi selang yang hijau sama merah ini selalu di dalamnya prediksi apa? Prediksi pengamatan baru. Nah, jadi gambarnya seperti itulah. Ya, gitu. Ya, saya kira cukup sampai sini ya untuk pertemuan keempat ini ya. Keempat, kita ketemu lagi minggu depan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.